Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya berharap saudara baik-baik saja roh, jiwa, dan tubuh. Jangan lupa saudara tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan juga jangan lupa banyak berdoa supaya kita tetap dilindungi dan tetap sehat, damai, sukacita, dan sejahtera selalu. Saudara, mungkin kita pernah mendengar satu kalimat pernyataan bahwa sebagai anak laki-laki tidak boleh menangis, tidak boleh cengeng, atau anak laki-laki, anak pria pantang menangis, karena itu adalah pertanda kelemahan. Jadi meskipun seorang pria, jika dia mengalami satu kedukaan, kesedihan, kalau bisa jangan menangis di depan umum, karena itu akan mempermalukan dirinya sebagai seorang pria yang dipandang orang adalah seorang yang kuat. Nah saudara, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Saudara, kitab Injil menulis beberapa kali Yesus pernah menangis di dalam pelayanannya selama di dunia. Saudara, Yesus menangis bukan berarti Yesus lemah. Yesus menangis bukan berarti Yesus pria cengeng. Akan tetapi tangisan Yesus mengandung banyak makna yang mendalam. Saudara, bukti bahwa Yesus tidak lemah atau Yesus adalah tipe pria yang cengeng, katanya. Bukti bahwa dia tidak cengeng, saudara, yaitu ketika dia dipukul, ketika dia dianiaya dan disalib. Terbukti bahwa Yesus tidak pernah menangis. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar lebih dalam apa makna tangisan Yesus ketika kitab Injil menuliskan tentang dia. Yang pertama saudara, makna tangisan Yesus adalah bahwa Yesus turut merasakan kesedihan dan kelemahan kita. Di dalam Yohanes 11 ayat 33-36 firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ayat 36 saudara. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepada Yesus." Saudara, tangisan Yesus pada waktu Lazarus mati dan saudara-saudaranya bersedih di hadapan Yesus. Tangisan itu membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sejati. Alkitab ingin menceritakan sisi kemanusiaan Yesus, bahwa Yesus bisa bersedih, bahwa Yesus bisa menangis. Sama seperti saudara dan saya, sama seperti pria-pria lainnya ketika mengalami kesedihan, ketika melihat orang lain, sahabat orang terdekatnya mengalami kesedihan dan duka cita. Saudara, makna tangisan Yesus yang kedua saudara, yaitu Yesus sedih karena dosa-dosa kita. Saudara, ketika tangisan Yesus yang kedua ini diceritakan, ditulis dalam kitab Injil, penulis ingin menunjukkan bahwa sisi ketuhanan dari Tuhan Yesus terhadap orang berdosa adalah sangat penuh kasih dan luar biasa, sehingga ia menangis melihat dosa-dosa mereka. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 41 saudara. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Saudara, Injil Lukas mengatakan bahwa Yesus melihat kota Yerusalem dan dia menangis untuk kota itu. Dia menangis untuk masa depan kota ini. Karena dia melihat kehancuran besar yang menanti akan terjadi atas kota Yerusalem. Hal itu disebabkan karena pemimpin-pemimpinnya yang tidak mau menerima keselamatan dari Allah. Mereka menolak keselamatan melalui Yesus Kristus. Di Yerusalemlah saudara kelak Yesus Kristus disalib. Dan para rasulnya dikejar, dibunuh dan mati menjadi martir. Dari sisi ketuhanannya, Yesus melihat dan merasa sedih dan menangisi kota Yerusalem. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah Yesus naik ke surga, mulailah para rasul dan para pengikutnya
mengalami cobaan berat, mengalami penderitaan dan mengalami aniaya. Di sorga pun Yesus masih menangis. Tetapi saudara, Yesus bukan menangis melihat bahwa murid-muridnya, pengikutnya dianiaya karena dia. Sebaliknya Yesus menangis karena dia melihat orang-orang yang menganiaya murid-muridnya. Mereka hidup dalam dosa yang besar karena mereka membunuh orang-orang yang baik, yang benar. Saudara, salah satu orang yang membuat Yesus sedih dan menangis adalah Saulus. Saudara, kita baca di sini apa yang menyebabkan Yesus, Allah, menangis melihat Saulus. Kita baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5, Saudara. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, dari ayat 5 tadi tersirat sepertinya Yesus sangat sedih, menangis karena perbuatan Saulus yang kejam, membunuh dan menganiaya para pengikut Yesus. Padahal saudara, Saulus adalah seorang yang sudah mengerti hukum Taurat. Saulus adalah orang pandai. Dia begitu mengenal hukum Taurat. Tetapi Saulus sendiri yang menghalang-halangi Injil. Saulus sendiri yang melanggar salah satu hukum Taurat. Jangan membunuh. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah tahu kisah selanjutnya tentang Saulus, bukan? Akhirnya Saulus bertobat, saudara, dan dia berganti nama menjadi Paulus. Setelah bertobat, Paulus merubah tangisan Yesus menjadi sukacita yang besar. Bagaimana caranya Paulus, saudara? Bagaimana cara Paulus menyeka air mata Yesus? Bagaimana tindakan Paulus menghapus air mata Yesus? Yang pertama, saudara, Paulus rela menderita bagi Kristus agar banyak jiwa diselamatkan. Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil meskipun di dalam penjara dan dia dianiaya. Saudara, jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Paulus karena pelayanannya lebih banyak daripada yang sudah dia bunuh, saudara. Dan Paulus pun kerap menangisi jiwa-jiwa yang terhilang ketika dia melihat banyak orang yang hidupnya berseteru dengan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat 18, di situ Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi. "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus." Saudara, kita berkata bahwa mungkin saya tidak menganiaya orang Kristen. Saya tidak membunuh orang Kristen seperti Paulus, seorang pembunuh dan sekaligus dibenci oleh banyak umat Allah. Kita berdalih, saudara. Kita sudah banyak menyumbang pekerjaan Tuhan. Kita selalu siap jika diminta pelayanan. Kita murah hati, kita mengasihi keluarga kita. Itulah perilaku-perilaku kita yang terlihat oleh dunia luar. Tetapi saudara, kita masih membuat Allah menangis dengan perilaku kita yang tersembunyi, yang orang lain tidak melihat, tetapi Allah melihat. Dosa perzinahan masih berjalan terus, menipu sana sini, berjudi, mabuk-mabukan. Itulah dosa yang tersembunyi, saudara, yang membuat Allah menangis setiap melihat perbuatan itu di depan matanya. Kata-kata kotor sering kita ucapkan, makian dan amarah yang membuat Allah sedih. Terikat dengan pornografi, terikat dengan dan menjadi hamba uang, sombong. Itulah dosa-dosa yang saudara, yang membuat Allah menangis sampai saat ini. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah dosa saudara lebih kecil ataukah lebih besar dibandingkan Paulus sang pembunuh?
Saudara jangan lupa, saudara, Paulus melakukan dosa pada waktu itu karena waktu itu dia belum mengenal keselamatan. Dia belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia hanya mengenal hukum Taurat. Tetapi kita saat ini, saudara dan saya, yang sudah mengaku sebagai orang Kristen, percaya, bertobat, yang sudah banyak mengecap kasih karunia Allah, tetapi masih melakukan perbuatan-perbuatan kotor yang tersembunyi, itulah yang disebut dosa kita lebih besar sekalipun dari seorang pembunuh yang belum mengenal Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dosa yang paling besar adalah ketika kita hidup sebagai seteru salib Kristus, musuh salib Kristus, yaitu ketika kita tidak berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Saudara, seperti Paulus menangisi jemaat Filipi yang sudah menjadi seteru salib Kristus, apalagi Allah yang sudah mati melalui Yesus Kristus, yang sudah berkorban. Bagaimana tidak kita tidak menghargai pengorbanan Yesus, menghargai salib itu. Kita bahkan menolaknya dan menjadi seteru salib Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang marilah kita berkomitmen untuk tidak lagi membuat Allah menangis karena dosa-dosa kita. Sebaiknya buatlah Allah senang, buatlah Allah bersuka cita, buatlah Allah bangga akan hidup kita dalam pertobatan kita. Saudara, hasilkanlah buah roh dan jadilah sahabatnya Allah. Seperti Paulus yang selalu berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah. Hidup kudus, menghargai salib Kristus, dan membawa jiwa-jiwa banyak bagi Dia. Mari sebelum saya tutup, saudara, kita renungkan perkataan Yesus ini. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, jangan sampai nasib kita, hidup kita berakhir seperti nabi-nabi palsu yang ada di dalam Matius yang kita baca tadi. Kita akan menjadi seperti orang Kristen palsu dan berakhir ditolak oleh Allah. Saudara, mari kita berjanjilah pada diri kita sendiri. Mulai saat ini saya akan buat Allah selalu tersenyum atas hidupku yang singkat ini. Mau saudara? Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, jangan menangis lagi karena aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati.